Oke, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Buku Kuning pribadi. Di sini saya akan menyampaikan materi, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang TOEFL reading untuk skill 8 sampai 10. Oke, langsung saja ke materinya. Kita di sini skill yang pertama yang kita pelajari adalah find definition from structure clue. Nah, di sini contoh cara mengidentifikasi questionnya itu biasanya kalau kita fokusnya ke paper aja, nggak perlu ke komputer, tes on komputer test. Misalnya kalau di paper, dia biasanya pertanyaannya what is the meaning of X in line Y, atau the word X in line Y is close to meaning to, could best be replaced by, gitu. Nah, dan untuk apa namanya clue-nya biasanya itu ada di setelah tanda bacanya. Biasanya setelah kalimat tanda baca koma, atau dia biasanya dikasih quote atau ada das, atau biasanya dia di statement lagi dari yang dicari si X itu. Biasanya dia ada setelah kalimat itu or, atau that is, or in other word, atau biasanya dia juga ada dikasih example-nya atau contoh dari apa yang dia maksud si X itu. Nah, mungkin kita ke contoh dulu ya sambil bahas ininya. Misal di sini ada kalimat, ada paragraf ini, kalian nggak perlu harus baca semuanya langsung ke pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaan, habis itu baru kalian balik baca. Misal di sini, in behaviorism in line 2, physiology is concerned with, kita lihat behaviorism di sini kalimatnya di mana? One of the leading school of psychology taught in the 20th century is behaviorism that believe. Di sini nih ada behaviorismnya. Nah, kalau kita bisa menemukan meaning, misal kita nggak tahu apa sih artinya behaviorism itu. Nah, kita bisa menemukan jawabannya itu dengan lihat struktur clue-nya. Struktural clue-nya. Biasanya, atau kalau kita di sini, dia ada di koma. Setelah koma, kita lihat, kita baca kalimat selanjutnya. That belief that the belief that the rule of the psychology is to study behavior which is observable. Nah, mungkin kita juga bisa apa? Ini kalau kita fokus ke cara menjawabnya. Find the word in the passage. Kita find behavior, apa kalimatnya di behaviorism ini, di passage-nya ini ketemu. Oke, langkah kedua, locate any structure clue. Nah, structure clue-nya tipenya biasanya koma, atau dia di restatement, atau dia diberikan example. Nah, kita lihat di sini, ya ada koma di sini. Atau yang keempat ini yang mungkin bisa dibiasakan untuk teman-teman yang mungkin kita bisa mengeliminasi. Kita nggak harus mencari kira-kira mana yang benar. Kita juga bisa mengeliminasi jawaban yang sepertinya salah, yang udah kelihatannya salah gitu. Tidak harus kita mencari kalau kita memang nggak tahu apa yang kita cari atau kosakata ini artinya apa, kita bisa mengeliminasi yang salah. Nah, kita lihat di sini conclusion to pattern. Kalimat ini nggak ada membahas conclusion to atau pattern. B, unconditional to pattern. Di sini di kalimat
di kalimat di sini nggak ada. Kalau kita lihat C, observable action. Nah, di sini kalau kita lihat dia which is observable action, berarti rather than conclusion or unconclusive thought. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin di sini ada membicarakan conclusion or unconclusion, tapi di sini ada rather than, berarti dia lebih ke memilih ke yang observable-nya. Makanya kalau secara eliminasi yang cocok itu di C, observable action. Atau di sini unobservable. Kalau dia lebih tidak masalah lagi karena dia tidak ada kata itu pun di sini. Di kalimat ini tidak ada. Nah, di sini kita bisa mungkin kita bahas lagi dengan ini, dia si jawaban yang kita cari itu dia ada dari statementnya sebenarnya, which is. Nah, setelah koma, kalau kita lihat tipe clue-nya, dia di restatement lagi, which is observable. Si verb ini kita berarti yang jawaban yang tepat itu C. Jadi mungkin saya bahas lagi. Jadi untuk tahap proses bagaimana cara menemukan jawabannya, kita bisa mengeliminasi. Jadi kita find dulu the word of the phrase, word yang dicari. Di sini ada behaviorism. Kita cari, kita locate any structure clue. Kita lihat apakah dia biasanya structure clue itu dia koma. Structure clue nih bisa kita lihat di sini biasanya koma atau ada biasanya diberi quotes atau ada dash strip gitu ya, atau dia di restatement biasanya digunakan or, that is, or another. Kalau kita lihat di sini which is, dia di restatement lagi. Jadi si kalimat yang di sini si behaviorism ini dijelaskan lagi, which is observable rather than. Mungkin di sini ada jebakannya, ada kalimat unconscious or unconscious or unconscious thought, tapi di sini kurang tepat karena kita fokus pada si setelah restatement-nya, karena di sini ada rather than, berarti dia menunjukkan kalau yang dia fokus ke sebelumnya ketimbang rather than selanjutnya ini. Ya. Jadi kita bisa mengeliminasi jawaban kalau kita memang nggak tahu apa yang dimaksud, kita bisa mengeliminasi satu-satu kira-kira mana yang jawaban yang salah, kita eliminasi sehingga kita dapat jawaban yang benar. Kita langsung ke contoh ya. Di sini according to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Mungkin kita ini lagi, find the word in the passage. Nah, kita temukan apa? Wordnya dulu, kalimatnya dulu, katanya dulu. Teddy bear di sini ada di sini. The teddy bear is bla 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 bla. Nah, habis itu selanjutnya kita cari, kita locate any structural clue. Kita lihat apakah dia ada statement atau example. Lihat di sini. Dia is child toys. Sebenarnya ini langsung kelihatan child toys. Mungkin kalau kita lihat di various animal, bukan. Karena di sini tidak menjelaskan. Dia memang ada nih kata animals di sini, tapi yang dimaksud teddy bear ini bukan si animal ini. The President of the United States di kalimat
di paragraf lain 1 belum menjelaskan tentang President of United States, famous Hunter. Nah, di sini juga belum menjelaskan tentang famous Hunter atau the plating. Plating. Di sini kalau kita lihat the teddy bear is a child toys. Berarti dia sesuatu apa kalau kita artikan dia termasuk plating, sesuatu yang bisa dimainkan. Mainan itu sesuatu yang bisa dimainkan. Makanya di sini teddy bears ini yang dimaksud teddy bears ini adalah plating. Walaupun di paragraf kedua teddy bear itu ini menjelaskan tentang Presiden United States. Tapi karena pertanyaannya kita fokus pada line pertama, jadi kita apa jawabannya benar adalah the plaything atau toy di sini. Begitupun dengan nomor 2. Look at the word past time in the paragraph. 2. This word could be the best be replaced by. Nah, kalau ada replace by, salah satu cara kita menjawabnya bisa kita langsung pasangkan kalimat apa kata tersebut ke kata yang ingin di replace. Misalnya di paragraf 2 kita cari dulu si past time. Past time itu nih ada man with varian. Ini ya, past time. Nah, kita jangan baca dulu. Apa kita cari dulu kalimatnya. Udah ketemu, katanya udah ketemu. Habis itu kita cari struktural allocate bucket any structural clue sambil kita baca pelan-pelan struktural clue-nya sambil kita eliminasi. Mungkin kita langsung cepat aja. Past occurrence kita lihat di sini. Mungkin kita langsung coba ke past occurrence. Apakah si past time ini bisa digantikan ke past dengan kata past occurrence. The Thunder Roosevelt or Teddy, as he was commonly called, was president of the United States from 1901 to 1909. He was an unusually active man with varied pastime. Temukan one of which was hunting. Di sini dia menggunakan clue yang digunakan di sini termasuk example such as atau one of which, berarti dia mencontohkan si past time ini, variat past time ini dicontohkan. Salah satunya adalah hunting. Kita bisa lihat hunting itu termasuk apa? Misal, apakah hunting itu termasuk past occurrence? Kerjaan masa lalu, occurrence. Atau previous job, previous job, kerjaan masa lalu di sini, past occurrence atau previous job ini mirip ya artinya kerjaan, previous job atau occurrence sebelumnya. Atau dia hunting trip. Di sini memang menjelaskan hunting. Tapi period past time ini tidak spesifik. Kita tidak perlu tahu sebenarnya ini artinya apa, tapi mungkin kita bisa kayak menebak gitu ya. Ini apakah ini menjelaskan tentang hunting trip? Padahal di sini dia mengatakan kalau salah satunya one of which was hunting. Apakah
bakal jelas apakah si pastime itu hunting trip, kan bukan gitu. Hunting itu merupakan salah satunya, tapi si bukan berarti ini itu tentang hunting. Oleh yang terakhir, leisure activity atau aktivitas santai. Apakah leisure activity itu bisa kita replace ke sini? Nah, kita cocokkan dengan one of which-nya, hunting. Hunting itu bisa kita kategorikan ke leisure activity, aktivitas santai. Mungkin di sini kalian bisa agak sedikit tertipu dengan hunting trip, karena benar dia menjelaskan tentang hunting di sini, tapi kalau kita baca di kanan one of which berarti kan salah satunya hunting, bukan berarti pastime-nya itu tentang hunting. Apa exactly hunting gitu. Oke. Terakhir, nomor selanjutnya inline 10 a cartoon could be best described as. Nah, kita cek kalimat kartun di sini di line 10. The first a cartoon draw. Nah, kita langsung sudah ketemu. Kita langsung ke opsinya. Apakah kartun ini menjelaskan a newspaper? Kita baca. First cartoon drawn by to make fun of this situation appear in the Washington Post. Nah, di sini mungkin kalau kita tahu kalau Washington Post itu newspaper, tapi apakah kartun yang kita fokuskan adalah kartun, bukan newspapernya? Berarti A itu kurang tepat. Kita coba B, a type of teddy bear. Nah, ini lebih jauh lagi karena sama sekali dia tidak menjelaskan tentang teddy bear di kalimat ini. Atau C, a drawing with a message. Nah, kalau kita lihat di sini ada dash di sini setelah kartun itu ada dash. Nah, dash itu merupakan salah satu clue yang mungkin bisa kita lihat. Nih, dash atau strip ya. Structure clue yang mungkin ada kaitannya dengan jawaban yang kita cari. Di sini dia menjelaskan kartun itu drawing with message. Nah, di sini kalau kita lihat ada drum. Berarti kartun ini menjelaskan tentang sebuah gambar yang memiliki pesan message yang ditaruh di koran Washington Post. Kalau kita lihat di ini newspaper artikel, di sini kalau di kalimat ini mungkin sama dengan newspaper. Dia sebenarnya tidak menjelaskan kartun ini, nggak mendeskripsikan tentang newspaper. Kartun ini memang ada di newspaper itu, tapi tidak menjelaskan kalau ada di newspaper ini. Jadi mungkin saya review lagi, saya recap lagi mungkin ya. Jadi di materi ini dalam reading kita bisa menemukan jawaban, seleksi jawaban-jawaban tersebut. Kita nggak mesti harus tahu apa maksudnya, tapi ada tips-tips yang bisa kita pakai dengan cara mengeliminasi jawaban-jawaban yang diberikan. Nah, cara mengeliminasinya itu kita find word-nya yang dimaksud itu. Misal di sini teddy bear atau pastime atau kartun di sini. Kita cari. Habis itu kita baca pelan-pelan sambil kita cari, kita locate, kita temukan clue-clue, structural clue-nya. Biasanya dia jawabannya ada di setelah tanda baca, koma atau
dash, atau dia biasanya di quote gitu, di parenthesis, atau dia juga biasanya di restatement lagi, kayak di sini. Behaviorism, dia di restatement. Which is, nah ini merupakan salah satu restatement, dia diinikan kembali, didefinisikan kembali gitu, observable di sini. Makanya di sini jawabannya C, observable action. Nah, kalau yang di salah satu clue tentang tanda baca, di sini nih, misal dia kartun ini, dia clue-nya ada di setelah das ini. Kartun itu drawing, berarti drawing with a message. Di sini karena yang lain A, B, dan D tidak menjelaskan tentang drawing. Atau selain itu dia mencontohkan such as, atau for example, atau di sini yang contoh nih nomor 2 pastime. Di sini yang pastime ini dia setelah pastime dia ada one of which itu berarti dia mencontohkan salah satunya, hunting. Di sini pastime itu waktu yang santai, juga bisa disebut waktu santai, pas gitu. Talk time itu kan waktu pas, itu kan kayak lewat gitu aja, itu yang dilewatkan period. Nah di sini one of which berarti one of which ini menjelaskan si pastime ini. What of which is hunting. Nah mungkin di sini dia ada kalimat hunting di sini. Tapi apakah one of which dari kalimat one of which was hunting ini? Hunting ini bisa kita tarik ke belakang ke past time. Apakah hunting trip itu salah satunya hunting, kan kurang pas gitu. Tapi kalau kita kurang general, karena di sini kalau dia diberikan contoh, berarti kan yang dimaksud, yang dijelaskan sama one of which ini itu pasti lebih general dari yang dijelaskan setelah one of which ini. Berarti yang lebih general sebenarnya adalah leisure activity. Mungkin seperti itu, teman-teman. Selanjutnya boleh saya minta satu dari kalian untuk open mic. Boleh Yogi, Andaru, boleh open mic. Tes. Ya, silakan. Boleh saya minta sesuai dengan ini ya, step-step tadi ya. Boleh bahas nomor 5. Silakan. Soalnya Kak. Ya. Ya soalnya mana Kak? Nomor 5. Oh, ya. Iya. Pernomaan. Aku Ya, supernova di mana? Line 1. Oh ini Kak, D Kak. D. The Explosion of a Star. Kenapa? Kenapa D? Ya, Kak? Kenapa dia D? Itu itu di kalimat ada star to is transformed to an explode Kak. Ya benar. Di situ clue-nya Kak. Ya, dapat clue-nya langsung, sebenarnya dia di sini langsung menjelaskan supernova itu the core something yang explosion ya, is transformed to iron and explode. Berarti supernova itu the explosion of star. Oke, boleh nomor 6. Yogi, sekali lagi. Nomor 6.
Magellan Cloud lain tuh. Kalimat oh itu ya. Magellan Cloud. Apa? Oh, ini Kak, C Kak. C. Kenapa? Ya, itu adalah sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way, bukan Kak? Ya Kak. Ya, Milky Way berarti dia clue-nya ada di tadi. Sorry. Boleh. Galaksi ini ya. Galaksi close to the Milky Way berarti dia clue-nya ini setelah kalimatnya ya. Setelah koma. Oke. Terima kasih Yogi. Ya Kak, sama-sama Kak. Oke, jadi seperti itu. Mungkin saya recap lagi sekali lagi tadi jawaban Yogi. Mungkin dari nomor 5, supernova. In line 1, which of the following, kalau kita lihat di sini. A supernova occur when all of hydrogen in the core of the huge star is transformed to iron and explode. Kalau kita lihat A, the iron component of star. Di sini memang ada kalimat iron. Kita main apa? Kita mungkin nggak, kalau teman-teman MIPA mungkin tahu lah ya memang supernova itu sebenarnya apa, tapi kita pura-pura tidak tahu dulu apa supernova. Kita fokus ke bagaimana kita mengeliminasi kalimat ini. Jadi misal the iron of component of star. Di sini memang menjelaskan iron, tapi apakah dia merupakan apa yang dimaksud supernova? Kan tidak, memang air dia sebenarnya dia bukan iron component of star, tapi dia hydrogen yang core yang berubah jadi iron dan meledak. Kalau kita lihat di the core of the star, memang dia menjelaskan core of star, tapi bukan cuman core of star saja di sini kan. Dia ada kalimat selanjutnya, the hydrogen in star. Nah di sini mungkin ABC ini sama-sama dia kurang lengkap apa penjelasannya. Supernova memang dia menjelaskan the hydrogen di sini, tapi dia tidak menjelaskan apa sebenarnya supernova. Karena supernova di sini dia occur when, berarti kan dia biasanya kalau dia ada occur ketik, kayaknya dia lebih ke akan apa sifat gitu ya, ada yang terjadi, bukan tentang komponennya, core-nya atau hidrogennya. Jadi yang benar adalah dia tuh ledakan bintang, explosion of star. Oke, nomor 6, kalau kita nomor 6 kita kalimatnya adalah Magellan Cloud. Nah, di sini Magellan Cloud kalau kita baca dia masuk Magellan Cloud itu kalau kita lihat A gitu, a galaxy inside the Milky Way. Apakah Magellan Cloud? A galaxy close to the Milky Way. Kan? A cloud component of hydrogen. Apakah benar Magellan Cloud itu hydrogen? Di sini kayaknya memang dia tidak ada menjelaskan dia hidrogen. Di sini C, a galaxy near Earth galaxy. Di sini kalau kita lihat Magellan Cloud, a galaxy close to Milky Way. Milky Way itu kalau kita baca kalimat selanjutnya, Milky Way ini galaksi yang that include Earth. The galaxy that include Earth. Berarti Milky Way itu galaksinya bumi. Makanya di sini jawaban yang tepat adalah C. Nah, mungkin saya bahas saja nomor 7. Di sini, look at the expression Milky Way in paragraph 2. Milky Way is, nah di sini dia nanya Milky Way. Di sini kalau kita lihat, kita cari Milky Way, di sini Milky Way. Nah, apakah Milky Way part of Earth? Nah, di sini the galaxy Milky Way itu di sini dalam kurung. The galaxy that include the Earth. Tapi
not a part of that Milky Way ini galaksi yang di situ ada buminya, bukan apa something yang part of Earth. Kalau kita lanjut ke selanjutnya yang B, a galaxy close to Earth. Kurang tepat karena Milky Way itu galaksi yang di mana bumi itu berada. Kalau kita lihat di C, the galaxy that is home to Earth. Nah, di sini cocok dengan kalimat yang dalam kurung ini, the galaxy that include Earth. Atau bisa kita ganti dengan the galaxy that home, rumah dari bumi. Jadi kalau di sini yang 7 ini dia termasuk tipe yang apa? Funksional, dia yang pakai tanda baca parentis di dalam kurung. Dia penjelasannya itu ada di dalam kurung. Oke ya, nomor 8. Mungkin saya sedikit lagi, ulang lagi di sini untuk mendapatkan apa definition di reading itu kita bisa melihat di clue-nya, koma, parentis atau dash. Kalau dash-nya biasanya contohnya kartun drown di sini atau parentis dia di dalam kurung. Ya, apa meaning dari Milky Way ini ada dijelaskan di the galaxy that dalam kurung ini. Itu nomor 8. Ada yang ditanya untuk teman-teman? Cukup, Kak. Cukup ya. Saya lanjutkan ke skill 9. Skill 9. Nah, di sini kita bisa mendapatkan arti, determine arti from word part. Nah, mungkin teman-teman ada apa kosakatanya mungkin kurang gitu ya. Misalkan, tapi kita bisa aja kita tahu arti dari kata itu dari part of word-nya. Misal di sini, misal kontras, itu part dari kontra. Kontra itu biasanya artinya itu against, melawan ya, against itu. Atau di sini mal itu biasanya adalah dia artinya biasanya bad, buruk, malcontent. Di sini bisa dilihat miss itu mistake. Mistake itu kalau mungkin teman-teman nggak tahu artinya mistake, kita bisa fokus ke miss itu. Miss itu biasanya sesuatu yang tentang error. Atau di sini subway. Subway itu berarti sub itu biasanya artinya under. Subway itu kan berarti jalan bawah. Atau des di sini decade itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan angka 10 kan, atau multi mungkin udah biasa gitu, multiple biasanya banyak, sol atau biasanya contohnya solo, biasanya di sol itu berkaitan dengan sesuatu yang satu gitu, three 3, triple contohnya. Dik itu dia berkaitan dengan sesuatu yang dikatakan say, atau contohnya dictate, domain. Nah, domain itu biasanya dari kata domain, contohnya dia biasanya master, artinya dia sesuatu yang dikuasai gitu, di ini. Atau judge, judge itu di judgment, tentang judge dan seterusnya. Kalian bisa fokus ke apa, mungkin teman-teman nggak tahu artinya apa, kalian bisa lihat, mungkin bisa dihafal ini apa ya, dia ada artinya biasanya di domain gitu, apa
domain atau more di sini biasanya mortal itu berkaitan dengan dead, mati. Spektor itu biasanya tentang sesuatu yang bisa dilihat. Terat itu teritori itu sesuatu yang ada berkaitannya dengan earth atau bumi. Kalian bisa mengetahui artinya walaupun tidak secara keseluruhan, tapi dia biasanya berkaitan, ada polanya gitu, penggunaan polanya. Kita langsung contoh aja di sini. The word VD in line 6 in clause to meaning to. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalian tidak perlu baca semua passage-nya, kalian langsung lihat aja di sini. Vividly, apa sih vividly itu? Nah, kalian lihat lagi, mungkin V. Nah, V di sini biasanya tentang life. Contohnya di sini V5. Tinggal kalian eliminasi. In a culture away. Apakah culture away? In culture away ada kaitannya dengan life? Ya. In correct way. Ya. In life like way. Nah, di sini ada disebut lagi life. Berarti sekalipun teman-teman tidak tahu apa artinya, tapi di sini ada clue-nya. If ini biasanya berkaitan tentang life. Berarti kalau ditanya apa arti yang terdekatnya, itu in life like. Kalau tanpa kalian baca kalimat seluruhnya, kalian udah ketemu kira-kira kalian sudah cukup untuk mengeliminasi opsi-opsi yang salah dan menemukan yang benar, karena di sini if ini berkaitan dengan life, berarti cari aja jawaban yang ada kaitannya dengan life. Lanjut ke selanjutnya. Aduh. Sekalian untuk teman-teman, ini absennya bisa ada di chat ya. Silakan diisi. Sambil saya lanjut ke contoh nih. The word of subjugation in line 4 is close to meaning to. Nah, di sini kalian tidak perlu baca kalimatnya, fokus saja ke kata subjugation. Nah, subjugation itu apa? Kita lihat lagi di sini. Sub itu biasanya under something. Di sini kita lihat kalau kita lihat di sini, religion, flag, control, arraignment. Mungkin kita agak kurang bisa menentukan apa under something, karena religion juga bisa under religion, atau flag, mungkin flag ini sudah jelas. Ini bisa juga flag itu control atau arraignment. Nah, kalau kalian tidak bisa menentukan langsung, baru kalian kembali ke passage-nya. Kita lihat subjugation itu di line 4. Nah, di sini kalimat for subjugation di sini. Mungkin bisa kita baca di kalimat subjugation ini, ya, bahasa apa? Sketchy military record from the period show the early in the career he served with the Spanish army from in Spain quest for subjugation of the people in
what in people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Nah, sini kalau kita baca dia key-nya ini di sini ada military. Ada apa sih kalau kita baca ke belakangnya mungkin ya Alvarado Juan Rodríguez Calderon was a Portuguese-born explorer, who is credited with the exploration of the coast of what is today that state of California. Dia membicarakan seseorang explorer. Dia juga seorang military. Nah, di sini kita bisa balik lagi ini. Mungkin kita lihat lagi tidak ada hubungannya dengan military. Flag masih ada lah mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari subjugation mungkin flag kurang. Controller and arrangement di sini mungkin controller dan arrangement masih ada kaitannya. Nah, kalau kita tersisa dari tinggal C atau D, tahap selanjutnya mungkin bisa kita replace si subjugation option ini kita replace ganti ke kalimatnya di subjugation. Apakah cocok? Misal kita ini replace military recruiting from the period show the early of his career he served with the Spanish army from in Spain's quest for arrangement of the people. Di sini dia apakah cocok kita menggantikan subjugation ini dengan arrangement? Karena di sini dia sebenarnya people with di sini military quest of arrangement biasanya quest ini kalau kita lihat quest ini tidak cocok dengan arrangement karena arrangement itu bukan something yang dipaksakan kan kalau kita ganti ke C quest of control of the people in di sini sebenarnya kalau kita ya D itu sebenarnya bisa sedikit arrangement tapi di sini dia menjelaskan kalau kita lihat di kalimat dia biasanya lebih ke military itu lebih ke sesuatu yang kontrol, makanya mungkin di sini teman-teman ya kita tidak perlu fokus ke kalimat ini, tapi kita mungkin bisa kita belum tentu tahu artinya, tapi kita bisa kira kontrol dan arrangement itu sebenarnya cocok bisa di replace, tapi karena ini membahas military, biasanya military itu lebih ke C gitu. Kontrol karena ya military sense yang biasanya kita dapatkan adalah kontrol detektor atau something like that ya. Makanya di sini jawabannya yang benar sih, walaupun mungkin teman-teman tahu subjugation itu artinya penaklukan. Kalau kalian tahu artinya penaklukan, kalian bisa langsung menemukan jawabannya sih. Tapi kalau kalian nggak tahu, kalian seperti tadi, kalian bisa lihat sub itu something yang under. Something yang under itu lebih cocok ke kontrol. Apalagi di sini kontrol sama arrangement mungkin kita bisa lah. Arrangement itu kan under arrangement gitu ya. Under arrangement bisa lah. Tapi di sini pembahasannya tentang military. Nah, military mungkin bisa kita kita ketok palu bahwa jawabannya sebenarnya lebih cocok ke kontrol. Nah, lanjut ke nomor 2. Look at the word decade. Nah, in paragraph 1, the word is close in meaning to decade. Nah, kita nggak perlu lihat dulu sebenarnya
ke passage-nya, ke paragrafnya, ke potongan ke paragrafnya. Kalian fokus saja ke kalimatnya dulu. Decades itu ada dik-nya, dik ini biasanya berhubungan dengan 10 dik. Contohnya sini decade. Langsung aja ke option. Apakah 10 itu ada sesuatu dengan bulan? Tidak. Centuries? Tidak. Long epoch? Tidak. Nah, di sini ada D, 10 years period. Di sini ada jelas ada 10-nya. Jadi tanpa kalian perlu baca kalimatnya, kalian sudah bisa menentukan dari kalimat ini. Decades, mungkin kalian tidak tahu dekade ini apa artinya, tapi kalian sudah bisa menentukan. Dia biasanya berkaitan dengan angka 10. Atau di sini 10 years, dekade itu kan ya per 10 tahun. Atau lanjut ke selanjutnya nomor 3 di sini. Di sini in line 6 the word terrain is plus in meaning to. Terrain ini kalian nggak perlu. Sekali lagi kalian fokus aja dulu ke katanya. Terrain itu apa? Terra. Kalau kita lihat di sini di contekannya kita lihat ter itu biasanya berkaitan dengan earth. Langsung lihat aja ke A. Langsung lihat aja ke opsi land. Berkaitan dengan apa sesuatu yang dengan bumi? Ya. B, population. Sesuatu dengan bumi. Sepertinya kurang. C, minerals. Ini mungkin bisa. Minerals. C itu juga bisa. D, prosperity. Prosperity itu sepertinya prosperity itu kurang karena sebenarnya dia tidak ke art something, dia kayak population dia memang ada di ini tapi di bumi, sesuatu yang tentang bumi tapi bukan menggambarkan bumi karena di sini earthly gitu dia, jadi kayak sesuatu yang benar-benar tentang bumi. Nah, mungkin kita ditinggalkan oleh opsi A dengan C karena minerals itu mungkin bisalah kita berkaitan dengan bumi. Nah, kalau kita ditinggalkan dua option kayak gini, kita lihat, kita balikan ke passage-nya. Line 9, kita lihat. Terrain. Nah, claim of the terrain for Spain. Apakah di sini kalau kita sebenarnya tinggal kita replace si opsi A atau C ini, yang mana yang cocok? Mungkin kita coba ke C. Kalimatnya Cabrillo set out in June of in the command of two ships that sank Colorado and the Victoria. He reached San Diego Bay on September 28 and claimed the terrain for Spain. Di sini kalau kita make sense dari kalimatnya ini claim, dia datang ke San Diego Bay, pelabuhan San Diego, dan dia mengklaim terrain of Spain. Nah, kalau kita kita kembalikan ke kalimatnya, mineral itu kurang cocok karena dia sebenarnya tidak spesifik menceritakan tentang dia mengklaim sebuah mineral, tapi lebih ke land of Spain, klaim si San Diego Bay ini diklaim landnya bukan mineralnya, dia
for Spain. Jadi terrain ini lebih cocok ke plain. Jadi kalian bisa fokus aja dulu ke kalimatnya. Kalau memang kalian sudah eliminasi yang mana yang tidak cocok dan menemukan ini, tinggal kalian kembalikan lagi ke kalimatnya. Di sini dia military yang klaim dia military yang explore dan klaim lainnya for Spain. Jadi sebenarnya terrain ini lebih cocok lain ketimbang minerals. Jadi kalian bisa fokus ke kalimat katanya dulu, baru balikan ke passage-nya. Oke, mungkin itu. Mungkin saya boleh minta teman-teman satu lagi untuk open mic. Boleh. Tria Aprilia Sari, boleh open mic, bisa open mic, Tria. Teman-teman jangan lupa ininya ya, absennya tadi sudah di set ya. Silakan. Tria bisa open mic? Iya, Kak. Boleh. Nomor 6 dibahas, kira-kira jawabannya apa? Fokus dulu ke katanya. Eliminasi ABC-nya dulu. Kalau memang sudah ketemu jawabannya, baru bisa kita cocokkan, balikan ke passage-nya. Silakan. Kira-kira jawabannya apa? Yang C ya, Kak? C. Kenapa? Alasannya? Kira-kira. Di situ ada kayak bagian each brand is given some authority over. Lainnya ya. Dominate, berarti dominate itu lebih ke authority over ya, gitu. Halo? Iya, iya. Kalau nomor 7, kira-kira sekali lagi. Tria? Boleh? Iya, Kak. Kalau nomor 7, kira-kira apa jawabannya? Triparty. Kalau nomor 7. Tria Apriani, boleh? Yang yang C. Triparty. Kalau mungkin saya bantu ya. Saya fokus ke tripartinya nih, tri. Di sini kalau kita lihat di contekannya, tri itu biasanya berkaitan dengan 3. Tri.
Kira apa? Nama. Tripart. Oh, yang A. Yang A, ya benar. Karena dia tri, dia biasanya berhubungan dengan angka 3. Oke. Makasih, Tri. Iya, makasih juga, Kak. Mungkin saya bahas lagi dari jawabannya tadi, nomor 6. Dominate overnya. Kalau kita lihat ke ini domain. Kalau kita lihat dari contekannya ini, domain itu dia ada kaitannya dengan master. Nah, di sini makanya domain over berarti sesuatu yang dikuasai, authority. Di sini ada A, understanding of. Understanding of sesuatu yang dikuasai mungkin bisa understanding dia tentang apa pemahaman. Kita belum bahas di SS-nya, kita blank dulu lah. B, dispute over. Dispute over itu kayaknya masih kurang cocok, bukan sesuatu yang dikuasai, dikuasai master. Rejection of ini malah tidak ada hubungannya dengan master. Authority dan understanding baru. Nah, setelah kita dapat ini, kita balikan lagi kalimatnya ke passage-nya. Katanya ini ke kalimatnya. Ini line 5. Total domination over the government. Apakah kalimatnya kalau kita gantikan, kita replace domains over ini jadi understanding of, apakah cocok? Dan tidak, makanya dia cocoknya itu authority over karena dia ada hubungan dengan government. The government ini berkaitan biasanya tentang authority. Begitupun nomor 7. Ini 7 gampang saja, dia ada triparty. Di sini kita udah ketemu tri itu biasanya berkaitan dengan 3. Nah, di sini divide into 3. Ya, dia menyebutkan 3 di sini. Total demokrat, dia nggak ada hubungannya demokratis. Di sini powerful construct, dia nggak ada hubungannya. Evenly matched, tidak. Nah, di sini jelas dia cuman yang A, tentang divided into 3. Kalau kita mungkin bisa kita cross check lagi, kita balikan ke kalimatnya di 7 ya. 7 ini 5, 6, 7. Kalimat 3, 4, 3, 5, 6. It's given authority of the business of plan. Oh, ini semuanya. Dia nggak ada. Nah, ini di sini. Three-party government. Nah, di sini. The United States has a three-party government with power divided equally among the branch. Nah, di sini jelas dia menjelaskan tentang three-party government, berarti government-nya itu dibagi 3 kekuatan branch. Nah, oke, nomor 8 saya bahas saja. The judiciary in line 7. Nah, kita jangan baca passage-nya dulu, kita langsung fokus ke judiciary-nya, ke katanya. Judiciary itu kalau kita lihat dicontekannya, jude. Nah, jude itu something, sesuatu yang kita ingat dengan judge. Nah, di sini kita lihat electorate. Tidak, karena dia nggak ada hubungannya dengan authority.
authority kayaknya mungkin bisa lah, judge, authority, legal system, bisa legal system. D, the government. Nah, government itu sebenarnya bisa karena government itu punya sesuatu yang dia bisa melakukan judgment gitu. Nah, kalau kita punya banyak opsi gini, lebih dari satu opsi, kita kembalikan ke passage-nya, ke line 7 ya. 7 tadi judiciary and judiciary. Nah, di sini kalau kita baca kalimatnya, the presidency, the legislature and judiciary. Nah, di sini ini dia berarti mundur lagi. Oh, dia berkaitan dengan under the Constitution, the United States has a right government with power divided equally among the branches, the presidency, the legislature, and judiciary. Nah, di sini judiciary ini lebih cocok ke dia memang part of government. Dia part of government, makanya government kurang cocok. Authority bisa lah, tapi karena kalau kita lihat di presidensi kalimat sebelum-sebelumnya di sini dia menjelaskan presidensi dan legislature itu dia sebenarnya lebih ke sebuah sistem, karena kan di sini dia berkaitan memang dia bukan ke authority-nya, tapi lebih ke sifatnya, bukan ke subjeknya si authority-nya, tapi bukan, kalau di sini kan presidensi bukan presidennya, legislaturnya bukan legislasinya. Nah, di sini berarti dia lebih ke presidensi ini sistemnya, bukan sistem presidennya, sistem presidennya, bukan lebih ke orang yang subjeknya. Makanya di sini yang lebih tepat itu yang si ketimbang yang B. Jadi saya ulang lagi, kalian di sini skill yang di sini yang diharapkan kalian bisa melihat kalimatnya, katanya langsung, part of katanya di sini JUD. Jud ini dia biasanya berkaitan dengan judgment, sesuatu yang diputuskan, judge. Makanya sini kalian bisa langsung mengeliminasi opsi-opsi yang di bawahnya. Electorate nggak bisa. Di sini authority mungkin bisa, government, legal system dia bisa. Baru kalau kalian punya opsi yang banyak di sini, setelah dieliminasi masih ada opsi yang banyak, kalian balikan lagi ke kalimatnya. Di sini kalian bisa lihat the government, dia nggak cocok karena di sini dia part of government, dia bukan government-nya sendiri. Makanya dia tidak cocok. Nah, authority dia, kalau kita lihat di sini bisa aja authority, tapi dia di sini menjelaskan apa yang kalimat setaranya dengan judiciary ini, presidensi legislatur nih, dia tidak menjelaskan tentang subjeknya, dia tidak menjelaskan tentang presidennya, tapi presidensinya, berarti sistemnya, the legal sistemnya. Makanya yang gitu. Di sini ada yang mau ditanya? Atau mungkin lanjut ya ke, mungkin saya minta salah satu teman-teman untuk open mic lagi untuk bahas soal selanjutnya. Boleh. Muhammad Deva, boleh open mic? Bisa open mic?
Muhammad Deva bisa? Oke, kalau sepertinya mungkin sinyalnya. Padela Nikita Ayumi, boleh open mic? Ya, Kak. Boleh dong bahas nomor 9, silakan. Kira-kira jawabannya yang benar apa? Yang C bukan, Kak? Yang C, superpas. Kenapa? Counter itu part of-nya dari counter. Mungkin saya counter ya, saya bantu ya, dicontekannya counter ini counter ada di sini. Gimana? Adalah kira kenapa jawabannya counter ya itu surpass. Alasannya kenapa? Katanya ada di mana sih, Kak? Bentar, saya bantu. Ya, masih. Teman-teman yang lain kalau menemukan ini di line 10 counter ya Congress dan counter the vote with Padela, silakan. Gimana? Jawabannya yang work against, Kak. Work against. Karena? Iya. Kenapa? Karena mungkin kalau kita refresh dengan work again dia memang cocok ya gitu ya atau gimana? ya, Kak. Ya, Cocok. kalau mungkin kalau kita coba opsi lain vote for dia masih apa Kongres can then vote for the veto kan masih kurang sebenarnya. Kalau kita bisa lihat di sini counter itu mungkin sesuatu yang melawan gitu ya. Berarti makanya dia lebih cocoknya ke work against kan ya. Kongres melawan the vote with the two major di sini. Oke, boleh. Nomor 10. Padela boleh sekalian nomor 10 kira-kira apa? Yang B, Kak. Yang B. Nah, sama karena dia sebenarnya kontra juga ya. Dia masih ada hubungannya dengan sesuatu yang oposit. Oke, terima kasih Pak Dela. Mungkin saya bahas lagi di sini. Saya ulangi lagi.
sini kalimatnya ada counter-react. Nah, di sini counter-react kalau mungkin bisa sebenarnya di sini kontra sebenarnya ada tipis-tipisnya, bisa kontra, counter. Ya ada kaitannya dengan sesuatu yang dilawan. Makanya ketik apa yang cocok di sini debat ini juga sebenarnya bisa. Nah, tapi kalau kita balikkan ke apa namanya? ke passage-nya, kita masukkan debat di sini, kurang cocok karena di sini tidak jelaskan sesuatu yang bisa didebat. Makanya di sini si kongresnya kerja untuk melakukan perlawan, kayak usulkan bereaksi counter melawan. They vote with two-third majority di sini. Begitupun nomor 10 di sini ketemu langsung kan ada jelas kontra dari sesuatu yang against di sini atau opposite. Walaupun kita kembalikan ke kalimatnya, nah di sini law is contradictory. Di sini berarti kan court can still declare the law unconstitutional if it find that the law is contradictory. Kita replace di sini ya, opposite to contradictory, kalimatnya masih cocok. Oke, itu mungkin ya di sini kalimat-kalimat ini mungkin bisa kalian biasakan atau mungkin nanti sambil latihan atau kalian mau coba-coba baca teks atau kalian ketemu kalian bikin bisa fokus gitu ke kalimat-kalimat ke part-partnya ini. Jadi sebuah kata di dalam bahasa Inggris itu ada kayak part yang biasanya menggambarkan kata itu walaupun kita tidak tahu arti dari kata itu. Ini mungkin bisa kalian simpan nanti kalian latihan juga di sini. Nanti saya kirim PPT-nya di grup. Oke, dari yang 9 itu dari terakhir skills ke-10. Use context to determine meaning of difficult word. Jadi di sini kita kalau yang tadi kita menemukannya dengan struktural clue di sini, yang skill ini kita menemukannya konteksnya, menggunakan konteksnya. Ya. Contoh-contoh pertanyaannya sama, dia biasanya what is the meaning line, dia nanya what is in line, biasa standar. Nah, di mana cara mendapatkan jawabannya? Information to help you understand the meaning of unknown word can often to be found in the context surrounding the unknown word. Nah, kita bisa lihat di kalimatnya, kalimat dari kata yang kita tidak tahu. Stepnya sama di sini. Kita lihat kalimatnya, bisa kita baca pelan-pelan. Habis itu kita lihat apa. Misal kita tidak tahu apa artinya itu. Kita lihat, kita cari konteks clue-nya sambil mengeliminasi jawabannya sama kayak masuk kita ke contohnya. Di sini incumbent. Apa sih artinya incumbent? Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu. Nah, kita kalau kita tidak tahu artinya, kita kembalikan, kita lihat ke passage-nya. Kita lihat sekitar kalimat incumbent itu. In government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer, a person who is already in office, and this has, kalau kita lihat, a special type of election. Apakah
Incubans ini ada di sekitar kalimat incubans ini menceritakan tentang special type of election, kan tidak. Political party juga tidak, atau si beneficial comment. Apalagi beneficial comment di sini tidak ada kalimat menjelaskan tentang beneficial comment. Nah, kita lihat di current office holder. Nah, kalau di sini kita bisa lihat setelah kalimat incumbent ini, di sini ada a person who is already in office. Nah, ini kan bisa kalau kita lihat artinya sama dengan current office holder. Berarti kan orang yang sekarang berada di kantor itu, di office itu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah D. Jadi kita, kalau tadi kita yang pertama itu kita lihat di struktur kalimatnya, kita struktur clue-nya kita lihat di kalimatnya, ini kita lihat di kalimat-kalimat di sekitar kalimat yang kita tidak tahu itu. Mungkin langsung ke contohnya sini. In line 3, the word widow means. Oke, kita lihat. The black widow got the name because the female has been known to kill the male after mating and as a result become a widow. Kita lihat, kita eliminasi, sambil kita eliminasi apa optionnya. A type of poison. Apakah di sini di kalimat sekitar widow ini, the black widow ini menjelaskan poison, ada setelah atau sebelumnya sudah menjelaskan poison. Tidak, di sini dangerous common fauna country, di sini nggak ada menjelaskan poison. Setelahnya juga tidak ada. Atau B, the death of male spider. Nah, di sini ada tadi. The widow got named because the female has been known to kill the male. B, ada kemungkinan jawabannya B. C, the human victim of spider. Human di sini kayaknya tidak ada yang menjelaskan human victim. A female who mate has died. Nah, di sini a female who mate has died, di sini ada, karena apa, si mate-nya mati karena sama si female-nya dibunuh di sini. Hanya B dan D itu cocok, ada merupakan option yang benar, ada kemungkinan mereka sudah benar. Nah, kita lihat apa di kalimatnya. Apakah kalau kita lihat di sini the death of the male, dia lebih fokus ke male-nya, matinya, kematiannya si male spider-nya. Kalau yang D itu a female who mate his died. Nah, kalau kita kembalikan ke ininya, the black widow got his name because the female. Nah, kalau kita lihat di kalimatnya, the black widow ini fokusnya bukan ke dia menjelaskan the female-nya, bukan the male, male-nya. Jadi bukan ke kematian si laba-laba laki-lakinya, tapi ke laba-laba perempuannya yang mati, yang pasangannya mati. Makanya dia dipanggil widow, walaupun kita tahu widow itu janda.
Jadi yang lebih cocok itu adalah B. Lanjut ke soal selanjutnya. The word "emplay" in line 7 indicate that the spider is. Nah, kita nggak tahu apa artinya. Kita lihat di sini. A. Feminim. Kita cari di. Nah, emplay. Apakah di sini ada sekitar apa namanya kata dari emplay ini ada yang menceritakan tentang feminim? Video bla 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 bla. Step emak under the female kan dari more employed than the male. Nah, di sini dia tidak ada menjelaskan tentang feminim. B. Large. Kita lihat lagi large. Emplay. Through 4 times larger. Nah, di sini ada dia menjelaskan larger than average. Mungkin bisa kita simpan dulu B. C. Dotted with color. Apakah di sini ada menjelaskan dot with color milk in underbelly red or yellow spot? Di sini sepertinya nggak ada yang menjelaskan. D. Normal kayaknya tadi sudah kita lihat nggak ada. Nah, yang cocok berarti adalah large. Karena kalau kita lihat, kita kembalikan ke kalimatnya the female causing more. Kalau kita replace si emplay ini dengan kata large, more large than the male, kalimatnya jadi kalimatnya cocok. Walaupun mungkin kita tidak tahu artinya apa. Oke. Itu contohnya mungkin satu lagi untuk teman-teman boleh Muhammad Devarandri bisa open mic. Muhammad Deva bisa. Atau boleh ini Inayah Siti Fatimah bisa open mic. Inayah Siti Fatimah. Atau Vira, halo Vira bisa open mic? Ya Kak. Boleh dibahas nomor 6. Kira-kira jawabannya. Yang A. Yang A, kenapa? Karena itu ada tentang kecepatan, jadi tentang bergerak. Ya. Kalau nomor 7? Ya, pasti. Yang destruktif. C. Destruktif. Kenapa? Karena setahu saya artinya mirip gitu. Mirip. Oke. Terima kasih, Vira. Mungkin saya bahas lagi tadi jawaban Vira. The what propel. Nah, kita lihat coba di line 7. Propel. Nah, propel ini di sekitarnya, benar kata Vira tadi, dia menceritakan dia ada speed, ada berarti kan speed itu berkaitan apakah kita lihat di optionnya move itu berkaitan dengan speed. Oke, develop apakah berkaitan dengan speed? Develop
ada hubungannya dengan speed? Inhibit, kalau ada speed. Makanya yang cocok 6 itu mudah saja, yang cocok adalah move karena dia ada speed di sekitar kalimat itu, dia memang menjelaskan tentang pergerakan sesuatu yang bergerak, makanya propel ini lebih cocok. Jawabannya adalah A. Nah, kalau 7, which of devastating ini kalau kita lihat di line 9, the most devastating tornado on record. Nah, devastation ini kalau kita lihat, kita baca kalimatnya, the most devastating tornado on record occurred on May 18, 1925 in state of Missouri, bla bla bla. Di sini apakah dia menjelaskan describe atau delicate? Nggak mungkin instruktif. Di sini kan dia sebenarnya menjelaskan, kalau kita lihat kalimatnya di sini kan, kalau kalimat sebelumnya dia menjelaskan tornado however can be much worse. Sesuatu yang worse than average. Berarti dia menjelaskan tentang kehancuran, apa sesuatu yang hancur, destruktif. Oke, nomor 8. Look at the word swilder. Di paragraf 2, this word is close to the meaning. Nah, kalau kita lihat paragraf 2, swilder. Oh, ini. Travel. Kalau langsung kita lihat optionnya. Sini decrease, apakah di sini ada yang menjelaskan tentang traveling at average speed power and weight at the center of the storm will round at consider more than, dia tidak ada menjelaskan decrease, rose, apalagi settle kayaknya nggak ada, circle. Nah, kalau mungkin kita lihat di sini round. Nah, di sini kalau kita lihat dia lebih cocok circle. Kenapa? Karena dia sini storm around at the wind at the center. Nah, at the center of the storm. Swirl around. Around itu biasanya lebih sesuatu yang circle, yang bulat. Makanya di sini circle itu lebih tepat. Tuh. Saya itu nomor skill terakhir untuk teman-teman. Ada yang mau ditanya? Saya kasih waktu 1 menit kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Mungkin saya awal terakhir, maka skill pertama itu find definition from structure clue. Kita bisa menemukan apa namanya arti dari sebuah kata itu bisa dari strukturnya. Dia biasanya tipe-tipe clue-nya itu dia bisa dilihat di tanda bacanya, komanya, atau dalam kurung, atau dia das. Contohnya ini seperti kartun ini ada dalam sini. Dia ada das, atau dia di dalam kurung. Milky Way di dalam kurung, the galaxy that include Earth. Atau dia di restatement di kalimat itu. Misal kayak di sini, di behavior assessment ini di sini dia di restatement lagi
which is ini kan di statement dijelaskan ulang, makanya observable, makanya di sini jawabannya observable atau example. Dia example itu past time nya. He was unusually determined which varied past time, one of which itu berarti dia mencontohkan, salah satu contohnya adalah hunting di sini. Nah, di sini kita bisa mengartikan past time ini. Kalau tidak tahu artinya past time, kalian bisa mengira-ngira berdasarkan kalimat dari yang dicontohkannya. Hunting itu termasuk apa? Leisure activity, aktivitas santai, di luar kerjaan gitu ya. Atau di sini bisa determine meaning from what part. Nah, di sini kalian bisa lihat ke katanya, kata itu sendiri. Seperti kontra itu sesuatu yang against, melawan, atau dia ada miss gitu. Mistake contohnya, dia sesuatu yang error. Atau dominan, contohnya dominan, sesuatu yang dikuasai, master. Atau dia biasanya memang berkaitan dengan 3, triple. Contoh. Atau di sini tadi ada triparty. Dan yang terakhir, mendapatkan artinya dengan cara melihat konteksnya, konteks dari kalimatnya. Kita lihat, misal contohnya di sini kita bisa lihat kalimat di sekitarnya. Apa? The incumbent berarti kan objeknya. Subjeknya. Kalau kita lihat dari strukturnya kan dia ada di subjek. The incumbent generally has, nah dia di subjek. Berarti yang dia jelaskan itu tentang subjek. Nah, kita lihat subjek-subjek mungkin di sekitarnya. Di sini ada government election, dan a person with disability. Nah, kalau kita lihat di sini, a person who is already in office. Nah, di sini dia menjelaskan kalau incumbent itu person yang sudah ada di office, atau dengan kata lain di sini current office holder, berarti yang pemegang office-nya yang sekarang. Jadi kita bisa melihat meaning dari sebuah kata itu bisa lihat dari konteks, bisa lihat dari konteks, bisa lihat dari kata itu. Dia biasanya kita lihat apa di sini dari part of kata itu. Kita bisa lihat apa contoh-contohnya di sini, atau dari struktur katanya itu bisa dilihat dari tanda baca, atau dia di restatement ulang, atau dia diberikan example. Oke. Ada yang ditanya untuk teman-teman? Tidak ada, Kak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin sudah 19.15. Saya tutup aja. Mungkin kalau dilihat dari jadwal yang diberikan, ini adalah pertemuan terakhir dari saya. Dari next-nya masih ada teman-teman tutor lainnya. Silakan diikuti. Ini kalau yang ini harusnya kalau sesuai jadwal, ini pertemuan terakhir dari saya. Saya mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf juga saya mungkin
kalau dalam penyampaian ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak jelas atau kecepatan atau gimana, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas malam ini. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya tutup aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih. kalian boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya.